Pernahkah kamu bertanya, mengapa dalam setiap ajaran kebijaksanaan kuno, diam selalu disebut sebagai gerbang menuju pencerahan? Mengapa para leluhur Jawa lebih memilih menyepi, berpuasa, dan tenggelam dalam keheningan daripada menumpuk kata dan pengetahuan duniawi? Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik sunyi, sebuah kekuatan yang tak terlihat, namun mampu mengubah kesadaran manusia, membuka lapisan-lapisan batin terdalam, dan menyingkap realitas sejati di balik segala hiruk-pikuk dunia. Di tanah Jawa, rahasia itu disebut laku tirakat, jalan batin yang ditempuh melalui pengendalian diri, puasa, dan diam yang penuh kesadaran. Bagi para leluhur, diam bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi kehadiran penuh dari jiwa yang telah bersatu dengan semesta. Dalam video ini, kita akan menelusuri makna mendalam dari laku tirakat dan kekuatan diam, memahami mengapa keheningan menjadi bahasa jiwa yang paling tua, dan bagaimana kesunyian mampu menuntun manusia mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kita akan menyingkap bagaimana para spiritualis Jawa memahami diam sebagai bentuk komunikasi dengan alam semesta, rahasia kekuatan batin yang muncul dari laku prihatin dan tirakat sunyi, dan bagaimana dengan latihan yang tepat kita pun bisa mengalami perubahan kesadaran yang sama, meski hidup di zaman penuh kebisingan seperti sekarang. Sebab dalam sunyi ada suara yang tak pernah berhenti berbicara, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika kau mampu mendengarnya, itulah saat kesadaranmu mulai berubah. Selamat datang di perjalanan batin, laku tirakat, dan kekuatan diam. Sebuah penyingkapan tentang rahasia kuno. Bagaimana keheningan dapat membuka pintu menuju pencerahan sejati. Dalam pandangan filsafat Jawa, hidup adalah perjalanan pulang, sangkan paraning dumadi. Segala yang lahir di dunia ini berasal dari satu sumber yang sama, dan pada akhirnya akan kembali ke sana. Namun, untuk menemukan jalan pulang itu, manusia harus melewati lapisan-lapisan batin yang tertutup oleh suara dunia, keinginan, keserakahan, dan pikiran yang tak pernah diam. Para leluhur Jawa memahami bahwa diam bukan kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi. Sebab hanya dalam diam, seseorang bisa benar-benar mendengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan rasa. Rasa inilah yang disebut kauruh sejati, pengetahuan batin yang melampaui logika dan kata-kata. Dalam teks-teks kejawen seperti Serat Wedatama dan Serat Wulangreh, diam dipandang sebagai laku rasa, latihan untuk menyatu dengan sumber kesadaran. Kiai Mangun Sarkoro menulis bahwa meneng iku laku rasa kang sejati, yang artinya keheningan adalah bentuk tertinggi dari pengetahuan diri. Laku tirakat, entah melalui puasa, menyepi, atau membatasi diri, adalah cara untuk mengikis lapisan-lapisan ego agar rasa sejati muncul. Disinilah muncul prinsip penting dalam spiritualitas Jawa. Sapa ngerti rasa, bakal ngerti urip. Barang siapa memahami rasa, ia akan memahami kehidupan. Konsep ini tidak hanya eksklusif bagi Jawa. Dalam ajaran Sufi, diam disebut samte, keadaan di mana hati hening dan siap menerima bisikan ilahi. Dalam Taoisme, Lao Tzu mengajarkan, kesunyian adalah sumber kekuatan besar. Dan bahkan dalam Buddhisme, meditasi diam adalah jalan menuju nirwana, keadaan bebas dari penderitaan dan dualitas. Namun, ada satu hal yang membuat laku tirakat Jawa unik. Ia bukan sekadar latihan spiritual, melainkan jalan keseimbangan antara raga dan rasa, antara bumi dan langit, antara manusia dan semesta. Laku ini dilakukan bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk memahami dunia dengan mata yang lebih jernih. Ketika seseorang menjalani tirakat dan diam dalam kesadaran, ia mulai merasakan perubahan halus dalam dirinya. Pikiran menjadi jernih, hati menjadi ringan, dan dunia tampak lebih luas dari sekadar apa yang terlihat. Inilah inti dari filosofi Jawa tentang diam, bahwa keheningan bukan kekosongan, melainkan ruang di mana kebenaran berbicara tanpa suara. Wong kang bisa meneng,
bakal weruh cahyaning urip. Barang siapa mampu diam, akan melihat cahaya kehidupan. Untuk memahami kekuatan diam, kita harus memahami satu hal, bahwa dalam keheningan, energi batin bekerja secara paling murni. Laku tirakat bukan hanya tentang menahan lapar atau membatasi keinginan, tetapi tentang mendisiplinkan getaran dalam diri, menenangkan gelombang pikiran, menurunkan kebisingan batin, hingga kesadaran menjadi sebening permukaan air yang tak terganggu angin. Bayangkan sebuah kolam bening. Ketika angin bertiup, permukaannya beriak, memantulkan bayangan langit secara terdistorsi. Namun, ketika airnya diam, kita dapat melihat ke dalam, ke dasar kolam itu sendiri. Begitulah batin manusia. Selama pikiran terus bergerak, kita hanya melihat pantulan dunia luar, tapi saat kita diam, kita mulai melihat ke dalam diri. Dalam tradisi tirakat Jawa, diam adalah bentuk tertinggi dari puasa. Puasa yang bukan sekadar menahan makanan, melainkan menahan reaksi, menahan kata, menahan keinginan untuk membalas, bahkan menahan dorongan untuk menjelaskan diri. Sebab disitulah latihan sejati dimulai, ketika seseorang bisa mengendalikan energi bicara dan keinginan untuk didengar. Para leluhur percaya bahwa setiap kata membawa tenaga. Semakin banyak seseorang berbicara, semakin besar energi yang keluar dari dirinya. Tapi ketika seseorang diam, energi itu berhimpun, mengendap, dan berubah menjadi daya rasa. Sebuah kekuatan halus yang bisa menghubungkan manusia dengan getaran semesta. Inilah alasan mengapa tirakat selalu dilakukan dalam sunyi. Bukan untuk menghindari dunia, tetapi untuk memasuki dunia batin, di mana setiap getaran pikiran dapat dirasakan, setiap emosi dapat diamati, dan setiap napas menjadi doa yang membawa kesadaran ke pusat dirinya. Ketika seseorang masuk ke tingkat diam yang mendalam, ia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa hangat di dada, keheningan yang hidup, dan terkadang kehadiran yang lembut namun kuat. Seolah ada kekuatan yang mengawasi dari dalam. Laku tirakat mengajarkan bahwa diam bukan berarti berhenti, tetapi sebuah gerak batin yang sangat halus. Gerak yang menuntun seseorang menuju keseimbangan sejati antara dunia luar dan dunia dalam. Dan disinilah kekuatan diam bekerja. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan segalanya, kita justru mulai menemukan irama alami semesta. Dalam irama itu, kesadaran berubah dari aku yang berusaha menjadi aku yang menyatu. Meneng ora teges ora obah, nanging meneng iku obahane rasa. Diam bukan berarti tak bergerak, tetapi geraknya rasa yang paling dalam. Ketika seseorang menjalani laku tirakat dalam diam, ia sedang memasuki tahap pembersihan batin paling halus. Tahap ini disebut ngeningake rasa, menajamkan kepekaan batin agar bisa mendengar bisikan semesta yang tak terdengar oleh telinga biasa. Dalam keadaan sunyi, segala topeng runtuh. Tidak ada lagi yang perlu ditampilkan, tidak ada yang perlu dibuktikan. Yang tersisa hanyalah rasa sejati, kesadaran murni tanpa nama dan bentuk. Di titik inilah banyak orang mulai mengalami sesuatu yang disebut pencerahan rasa. Ini bukan pengalaman spektakuler yang penuh cahaya dan suara, melainkan momen yang sederhana namun mengguncang. Ketika seseorang menyadari bahwa ia bukan pikirannya, bukan emosinya, bukan tubuhnya, tetapi sesuatu yang lebih luas, kesadaran yang menyaksikan semuanya. Sunyi menjadi cermin di mana jiwa melihat dirinya sendiri. Dan di balik cermin itu, tersingkap pintu ilmu rasa, sebuah pengetahuan yang tidak bisa dibaca di kitab, tidak bisa diajarkan dengan kata, hanya bisa dialami melalui diam yang mendalam. Dalam ajaran kejawen, kekuatan diam sering disebut kasekten alus, daya spiritual yang tidak tampak namun terasa nyata. Semakin dalam seseorang menempuh laku tirakat, semakin tajam pula kepekaannya terhadap energi halus. Ia dapat merasakan getaran tempat, memahami maksud seseorang tanpa perlu bicara, bahkan menangkap pertanda sebelum sesuatu terjadi. Namun para leluhur selalu mengingatkan, tujuan tirakat bukan untuk mencari kesaktian, melainkan kesadaran.
Sebab kesaktian tanpa kesadaran akan berbuah kesombongan, sedangkan kesadaran melahirkan ketenangan, kebijaksanaan, dan kasih yang sejati. Diam juga mengajarkan manusia untuk mendengarkan kehidupan. Ketika suara luar berhenti, barulah kita bisa mendengar suara dalam, suara intuisi, suara rasa, suara Tuhan yang berbicara lewat keheningan. Dalam tradisi mistik Jawa, inilah yang disebut rasa sejati atau suara Gusti. Bukan suara yang didengar oleh telinga, tetapi getaran yang dirasakan oleh jiwa. Kekuatan diam mengubah cara seseorang melihat dunia. Segala hal yang dulu tampak penting menjadi kecil. Segala luka yang dulu terasa berat menjadi ringan, karena kesadaran mulai menyentuh inti kebenaran, bahwa segala sesuatu datang dan pergi, namun yang menyaksikan tetap diam, abadi, tak berubah. Itulah rahasia terbesar tirakat Jawa. Melalui diam, manusia tidak kehilangan dunia, tetapi justru menemukan dunia dalam bentuknya yang paling sejati, sebagai cermin dari kesadaran yang suci. Laku tirakat bukanlah konsep abstrak yang hanya dimiliki para pertapa di gunung. Ia bisa dijalani siapapun, di rumah, di kota, di tengah kesibukan dunia modern. Karena sejatinya, tirakat adalah cara untuk kembali pada kesadaran murni di dalam diri. Namun, untuk menempuhnya, dibutuhkan keberanian. Keberanian untuk diam di tengah hiruk-pikuk, keberanian untuk melepaskan segala keinginan yang menjerat hati, dan keberanian untuk melihat diri sendiri apa adanya, tanpa topeng, tanpa peran. 1. Memulai dengan kesadaran hening. Setiap pagi atau malam, luangkan waktu 10-15 menit untuk duduk dalam diam. Tidak perlu memaksa pikiran berhenti, cukup saksikan saja segala yang muncul. Amati napasmu, amati detak jantungmu, dan biarkan dirimu menyatu dengan setiap hembusan udara yang masuk dan keluar. Ini bukan meditasi untuk mencari ketenangan semata, tetapi latihan untuk mendengar suara batinmu sendiri. Semakin sering kamu berlatih, semakin jelas suara itu akan terdengar, dan kamu akan mulai membedakan mana bisikan ego, mana getaran rasa sejati. 2. Puasa. Rasa dan pengendalian diri tirakat Jawa tidak selalu berarti menahan makan atau tidur. Kadang yang lebih berat adalah menahan reaksi. Ketika emosi muncul, jangan langsung melawan atau meluapkannya. Tarik napas, rasakan gejolak itu sepenuhnya, lalu lepaskan tanpa dihakimi. Inilah bentuk puasa batin yang sejati, menahan diri dari kebutuhan untuk selalu benar, selalu diakui, selalu menguasai. Dari sana, lahir ketenangan yang lembut, sebuah ruang batin tempat kesadaran bisa tumbuh dengan jernih. 3. Berlatih mendengar keheningan alam. Cobalah berjalan tanpa tujuan di alam terbuka, di kebun, tepi sungai, atau hutan kecil. Diamlah dan dengarkan. Dengarkan suara angin, gemerisik daun, atau kicau burung di kejauhan. Lihat bagaimana semua itu seolah berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa sunyi. Para leluhur percaya, bila seseorang cukup lama berdiam dalam kesunyian alam, maka ia akan mendengar pesan halus dari semesta, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui rasa yang mendalam. Disinilah manusia belajar bersahabat dengan energi alam dan menemukan dirinya sebagai bagian dari kesatuan semesta. 4. Menjaga kesadaran di tengah dunia tirakat bukan berarti lari dari kehidupan. Sebaliknya, ia adalah seni untuk tetap sadar di tengah segala aktivitas. Saat bekerja, berbicara, atau makan, sadari sepenuhnya apa yang kamu lakukan. Jangan biarkan dirimu hidup seperti bayangan yang berlari tanpa arah. Dengan latihan ini, setiap tindakan menjadi suci, setiap momen menjadi doa, dan kehidupan sehari-hari menjadi bagian dari perjalanan spiritualmu. Ketika sunyi menjadi bagian dari hidupmu, kamu akan menyadari sesuatu yang menakjubkan, bahwa dunia di luar hanyalah cerminan dari dunia di dalam. Jika batinmu tenang, maka segalanya tampak jernih. Jika batinmu bergejolak, dunia pun ikut bergetar. Maka, kekuatan diam bukanlah kelemahan,
melainkan sumber energi batin paling agung, daya yang mampu menuntun manusia kembali ke asalnya, ke kesadaran yang murni, damai, dan menyatu dengan Sang Pencipta. Pada akhirnya, kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang sama, ke dalam diri sendiri. Dan jalan menuju ke dalam itu tidak selalu terang, tidak selalu penuh suara. Kadang ia sunyi, kadang gelap. Namun justru di dalam kesunyian itulah cahaya sejati mulai tampak. Laku tirakat dan kekuatan diam bukan sekadar praktik kuno atau ritual asketis, melainkan jalan pulang, jalan untuk kembali mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika kita mampu menahan gejolak, mendengar keheningan, dan menyatu dengan rasa, disitulah batas antara manusia dan semesta mulai menipis. Dalam sunyi, kita tidak kehilangan dunia, justru kita menemukannya kembali dalam bentuk yang paling murni. Kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa topeng, tanpa ilusi. Kita mulai menyadari bahwa semua yang kita cari di luar sebenarnya telah lama bersemayam di dalam. Diam adalah jembatan antara manusia dan yang ilahi. Ia bukan ketiadaan, tetapi pintu kesadaran yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih dalam, lebih sadar, dan lebih selaras dengan harmoni alam. Maka, jika dunia hari ini terasa terlalu bising, jika pikiranmu lelah oleh suara, kabar, dan tuntutan tanpa henti, berhentilah sejenak. Tarik napas, masuklah ke dalam sunyi, sebab dalam diam yang sejati, kau tidak kehilangan apapun, kau justru menemukan semuanya. Terima kasih telah menonton. Jika video ini menyentuh batinmu, berikan tanda suka, bagikan agar lebih banyak jiwa menemukan kedamaian. Dan jangan lupa berlangganan untuk perjalanan spiritual berikutnya di kanal ini. Salam damai dalam sunyi.